Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu manajemen risiko dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan materi teknik manajemen risiko bagian 1. Perkenalkan, nama kelompok kami. Saya sendiri, Muhammad Fauzi sebagai moderator. Ada Ridwan Zaki, Davin Diamanta, Razi Rizky Azkia. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Razi Rizky Azkia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi tentang exposure risiko dan pengendalian manajemen risiko. Menurut teks target, risk exposure adalah potensi kerugian yang terukur dari aktivitas bisnis yang sedang berlangsung atau direncanakan. Tingkat exposure biasanya dihitung dengan mengalihkan probabilitas insiden risiko yang terjadi dengan jumlah potensi kerugiannya. Ada dua jenis kategori risk exposure. Satu, pure risk exposure adalah risiko yang tidak dapat sepenuhnya diramalkan atau dikendalikan. Dua, speculative risk exposure adalah jenis risiko yang terjadi berdasarkan tindakan yang diambil sebuah bisnis dan konsekuensi selanjutnya. Next. Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahapan sebelumnya lebih banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahap ini sudah merupakan realisasi dan upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, misalnya dengan dihindarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Davin Diamanta. Kepadanya disilahkan. Baik. Pengendalian risiko mempunyai peran penting dalam manajemen risiko. Exposure terhadap risiko yang tinggi, jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan, seperti yang ada pada tabel berikut. Pada tabel ini, menunjukkan bahwa profil risiko ditentukan oleh dua hal, yaitu risiko inheren dan sistem pengendalian risiko. Sebagai ilustrasinya, saya akan menjelaskan. Sebagai ilustrasi, misalkan, ada perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi atau kontraktor. Perusahaan tersebut ditawari pekerjaan di Irak pada tahun 2008. Sementara itu, pada tahun 2008, Irak masih di bawah pendudukan Amerika Serikat. Banyak serangan bom dari para pemberontak. Nah, bagaimana evaluasi eksposur risiko tersebut? Risiko inheren yang dihadapi perusahaan tersebut jika beroperasi di Irak adalah sangat besar. Mereka bisa terkena serangan bom, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, risiko inheren perusahaan tersebut masuk dalam kolom high. Nah, bagaimana dengan sistem pengendalian risikonya? Sebagai perusahaan kontraktor yang tidak mempunyai pengalaman dalam perang atau menghadapi serangan bersenjata, sistem pengendalian risiko perusahaan tersebut bisa dikatakan lemah atau baris pertama pada kolom tadi. Gabungan dari risiko inheren yang tinggi dengan sistem pengendalian risiko yang rendah menghasilkan profil risiko yang tinggi. Untuk perusahaan tersebut, strategi yang optimal barangkali tidak mengambil tawaran tersebut. Lalu ilustrasi yang kedua. Misalnya, ada perusahaan keamanan profesional dari Amerika Serikat yang juga menyediakan jasa tentara bayaran. Perusahaan tersebut memperoleh tawaran pekerjaan di Irak. Nah, bagaimana evaluasi terhadap profil risiko tawaran tersebut? Sama seperti di atas, risiko inheren yang dihadapi oleh perusahaan tersebut sangat besar. Mereka bisa terkena serangan bom setiap saat. Namun, bagaimana dengan sistem pengendalian risikonya? Karena perusahaan tersebut memiliki pengalaman yang profesional dalam bidang perang, pengendalian mereka terhadap risiko perang cukup baik. Misalkan, sistem pengendalian risiko sistem pengendalian risiko yang kuat adalah profil risiko moderate to high. Strategi yang optimal barangkali adalah mengambil tawaran tersebut dan memperoleh keuntungan dari tawaran tersebut. Risiko yang dihadapi sangat tinggi, tetapi pengendalian risiko yang kuat bisa mengoptimalkan profil risiko yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ridwan Jaki. Baik, terima kasih kepada Davin yang telah memberikan saya kesempatan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah pengindaran risiko. Pengindaran risiko merupakan tindakan preventif yang artinya tidak melakukan hal yang menyebabkan sebuah risiko terjadi. Metode pengindaran risiko berupaya untuk meminimalisasikan
Risiko yang dapat menimbulkan ancaman dengan cara menghindar, mitigasi melalui kebijakan dan prosedur, pelatihan, serta implementasi teknologi. Next. Risk retention. Risk retention adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul atau menahan risiko tersebut. Jika risiko benar-benar terjadi, maka perusahaan harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Perencanaan menahan risiko ada dua. Yang pertama adalah penahanan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Penahanan risiko bisa terjadi terencana dan tidak terencana. Jika suatu perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh risiko tersebut, maka perusahaan tersebut menahan risiko dengan terencana. Yang kedua, pendanaan risiko yang ditahan. Risiko yang ditahan bisa didanai dan juga bisa tidak didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan yang khusus ditujukan untuk mendanai risiko tertentu, jika risiko tersebut muncul, maka risiko tersebut tidak didanai, maka dalam beberapa situasi perusahaan akan mengalami kerugian. Next. Studi kasus. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang saat ini masih viral atau masih banyak diperbincangkan, yaitu kenaikan harga BBM. Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak atau BBM, penugasan subsidi hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak Sabtu pada tanggal 3 bulan September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan dibalik keputusan harga BBM naik. Mengutip secara Presiden Joko Widodo, dia mengayakan pemerintah memprioritaskan uang negara untuk melindungi masyarakat kurang mampu. Gejolak geopolitik yang terjadi memang memberikan dampak terhadap minyak global. Kan tetapi selain dari faktor eksternal yang diakibatkan dari peperangan Rusia dan Ukraina, BBM dinaikkan karena terjadinya pembengkakan pada pemberian subsidi dan kompensasi BBM. Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah telah naik sampai dengan 502,4 triliun rupiah, yang dari awalnya 152,5 triliun rupiah. Jika anggaran subsidi terus membengkak, maka pemerintah akan terkena beban kinerja fiskal pada tahun depan. Oleh sebab itu, pemerintah menghindari resiko penambahan beban kinerja fiskal pada tahun depan dengan resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax mulai dari tanggal 3 bulan September 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Davin dan Ridwan yang telah memberikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulannya yaitu risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Teknik manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui, atau yang tidak terpikirkan, yaitu dengan beberapa cara, diantaranya pengendalian risiko, penghindaran risiko, dan risk retention. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.